Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa bi alil kauni unsur wa sururun qad tajadad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Monggo dipersilakan lingkuh mana para bapak-bapak sekalian. Sudah selesai kejume, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Yang sama-sama kita muliakan para alim-alim ulama, guru-guru agama, ustaz dan ustazah, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Bapak Mustio. Beliau ini adalah ketua sekecamatan Takisong daripada TK Al-Quran. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya muliakan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Benua Tengah beserta Ibu, insyaallah. Okay. Kemudian yang sama-sama kita hormati yaitu aparat desa, ketua dusun, ketua RT, ketua RK, ketua RW, semuanya ketua. Kemudian wabil khusus yang sama kita muliakan
Bapak panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini terlaksana dan terselenggara, itu adalah yang pertama, Bapak panitia dengan gigih, dengan semangat, ialah untuk memperjuangkan demi terlaksananya peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini. Mudah-mudahan Pak Bu, mudah-mudahan dengan kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil nanti, di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang kita laksanakan. Beliau mengetahui, jangankan Pak Bu, baginda Rasulullah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang yang dicintai Allah, disayangi Allah, mengetahui apa yang kita laksanakan. Ada lagi Pak Bu yang sangat mengetahui kepada kita siapa, orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang sudah meninggal dunia pun mengetahui pekerjaan anaknya itu mengetahui. Nah ini Pak Bu, makanya Pak Bu, apabila kita hadir undangan daripada peringatan seperti ini, yang pertama kali kita ialah pertama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengagungkan, membesarkan, mentakzimkan, memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga kita nampak niat menuntut ilmu. Kenapa jadi menuntut ilmu? Karena kita asalnya tidak tahu menjadi tahu, mengetahui. Nah, itu adalah sebenarnya sumbernya ilmu. Arti ilmu asalnya tidak tahu, lalu karena kita hadir ke majelis ini, akhirnya kita mengetahui. Kemudian ingkang kula hormati para bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya, mugi-mugi panjenengan sedaya selalu kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dikabulkan hajat panjenengan sedaya, mugi-mugi selamat dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak pengatur acara atau MC atau bahasa hanya itu protokol. Alhamdulillah, makasih, thank you, syukran katsir karena sudah mengizinkan kami untuk mengisi ceramah pada malam hari ini. Kemudian daripada itu Pak Bu, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun kepada Gusti Allah. Karena mana? Dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah lah yang membuat kita bisa berhadir pada saat ini. Dengan karena kebaikan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, pada hari ini kita bisa bersimpuh duduk di masjid ini dengan sama-sama kita niat yang sama, tujuan yang sama, ialah untuk membesarkan, mengagungkan, memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah sangat menggembirakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Coba Pak Bu bayangkan, Rasulullah gembira, apalagi tadi diawali dengan pembacaan syair-syair maulid, semuanya itu adalah sanjungan kita, baik kita yang mendengarkan ataupun Bapak Mustio dan juga rombongan beliau yang membacakan syair, itu adalah pujian sanjungan kita kepada baginda Rasulullah SAW yang patut kita teladani, yang patut kita kagumi. Meskipun kita tidak mengerti Pak Bu, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat pahala. Karena apabila kita mendengar, membaca salawat, baik kita yang mendengarkan ataupun yang membaca, insya Allah Pak Bu akan diterima amal ibadah kita, yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa.
Apa Pak Bu, nikmat yang sangat besar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Bu, perlu diketahui nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di seluruh penjuru alam dunia ini adalah lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa Pak Bu. Yang kedua Pak Bu, nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri, matur nuwun kepada Gusti Allah. Thank you kita kepada Kanjeng Nabi, ialah kita dijadikan oleh Gusti Allah menjadi hambanya yang beriman, hambanya yang Islam. Apa arti iman Pak Bu? Iman ialah percaya kepada Allah, membenarkan kepada Allah. Makanya rukun iman sudah dijelaskan bahwasanya rukun iman itu ada 6. Jangan sampai dilebihi lagi, jangan sampai. Nah ini Pak Bu, rukun iman yang pertama adalah kita percaya kepada Gusti Allah. Yang kedua percaya kepada para nabi-nabi yang 124.000. Kemudian yang ketiga percaya kepada malaikat-malaikatnya. Adapun Pak Bu, percaya kepada malaikat-malaikat itu menurut riwayat Pak Ibu lebih banyak daripada manusia. Nah, akan tetapi yang wajib kita hafal, yang wajib kita iling adalah cuma 10 dan tugas-tugasnya. Pertama malaikat Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Israel, yang keempat Raqib, yang kelima, yang keenam adalah Atid, yang ketujuh Munkar, yang kedelapan Nakir, yang kesembilan Malik, yang kesepuluh Ridwan. Adapun malaikat Ridwan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga pintu surga. Adapun malaikat Malik ditugaskan menjaga neraka. Adapun Munkar dan Nakir ditugaskan menanya mayit di dalam kubur. Adapun Raqib dan Atid, Raqib mencatat amal ibadah. Siapa Pak Bu yang mencatat amal ibadah kita pada hari ini? Adalah malaikat Raqib yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Bu, setiap kita hadir ke majelis, setiap kita beramal ibadah, apakah itu amal ibadah yang wajib atau ibadah yang sunat, itu ada sudah yang mencatat, dikopor oleh Gusti Allah, yaitu malaikat yang bernama Raqib. Alhamdulillah, tidak sia-sia Pak Bu. Wajib Pak Bu kita percaya, wajib kita beriman. Setiap kita memperingati acara hari-hari besar seperti ini Pak Bu, ini ada rekaman CCTV Allah Subhanahu wa taala. Di mana Pak Bu CCTV rekaman Allah Subhanahu wa taala? Pakaian yang kita pakai, baju yang kita pakai menjadi saksi di hadapan Allah, di hadapan Allah. Kemudian apa? Kerudung ibu yang dipakai. Kemudian pakaian ataupun badan kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib Pak Bu kita percaya. Tidak sia-sia Pak Bu. Kita melaksanakan seperti ini tidak sia-sia. Makanya barang siapa mengadakan mengumpul jiran tetangganya, keluarganya untuk memperingati Isra wal Mi'raj atau kelahiran Rasulullah SAW, atau misalnya tempat ibadah keagamaan atau kebaikan, maka berapa orang yang hadir? Siapa Pak Bu? Panen raya pahalanya adalah panitia penyelenggara, termasuk yang misalnya menyiapkan makanan, menyumbangkan harta untuk jalan Allah, itu Pak Bu. Makanya termasuk hamba Allah yang pemurah itu Pak Ibu. Biar kita tidak alim Pak Bu, tapi kita pemurah, suka mendermakan harta kita untuk jalan Allah. Allah lebih cinta daripada misalnya kita ahli ibadah tapi medit, cepil, bukit, pitih, kengkin. Nah itulah lengkap sudah. Masya Allah, luar biasa. Kembali Pak Bu. Kemudian yang keberapa Pak Bu? Yang kelima, yang keenam adalah malaikat Atid. Malaikat Atid ini baik. Nah seperti ini Pak Bu pertama. Malaikat Raqib Pak Bu. Misalnya kita diundang oleh panitia penyelenggara jam berapa misalnya. Nah sejak kita berniat, nah engkau bumi aku harap budal di dalam hati, memenuhi undangan panitia dalam rangka peringatan. Lalu Pak Bu, sejak kita berniat itu maka dicatat oleh malaikat Raqib sudah. Dan apabila kita bisa hadir berapa? Ketika kita hadir itu 10 Pak Bu. Jadi Pak Ibu, setiap kita melaksanakan kebaikan-kebaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu 1 berganda 10. Sekali kita hadir nilainya 10. Apalagi Pak Ibu di dalam hati kita, ketika kita hadir gembira hati kita, senang hati kita.
Apa kedatangan kita ini apa adalah berkat pertolongan Allah, maka itu pahalanya tidak terkira Pak Bu. Nah, dicatat 10. Tapi Pak Bu, apabila kita hendak mengerjakan kejahatan, dicatatlah belum. Nah, setelah kita mengerjakan tetap belum dicatat. Ada menurut riwayat Pak Ibu, apabila kita sudah terlaksanakan atau mengerjakan kejahatan, itu malaikat rakib, malaikat atid ini ngomong, bertanya kepada malaikat rakib, wahai malaikat rakib, apakah aku boleh mencatatnya? Jangan dulu, kata malaikat rakib. Kalau hamba inilah yang berbuat maksiat ini, kalau dia taubat, dia getun, menyesal, akhirnya bertaubat, menyesali perbuatannya, berapa jam Pak Bu? Ada menurut riwayat di dalam kitab itu 4 jam. Ada yang mengatakan 6 jam. Setelah 4 jam, lalu kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah dan juga membaca Quran, nah maka mengakibatkan dilupakan Allah, malaikat atid tadi mencatat kejahatan kita. Masya Allah, luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi Pak Bu, setelah kita lupa membaca salawat kepada baginda Rasulullah, tidak menyesal, nah kemudian kita nambah 6 jam, maka dicatat Pak Bu kejahatan kita tadi. Berapa Pak Bu dicatat? Cuma 1. Makanya Pak Bu, ada ulama mengatakan jangan sampai Pak Bu kita, termasuk Abdul Muiz, jangan sampai kita ketika kita nanti di padang mahsyar ditimbang amal ibadah kita, setelah ditimbang lalu apa Pak Bu? Ternyata banyak kejahatan. Kita sangat merugi Pak Bu. Sedangkan Gusti Allah sudah pilih kasih. Di mana pilih kasihnya? Apabila kita hendak mengerjakan kebajikan, sudah dicatat. Dan apabila kita melaksanakan kebajikan, 10 pahalanya, sampai 70, sampai 700, sampai 900, sampai tidak meringgang. Sedangkan kita mengerjakan kejahatan, itu 1 aja Pak Bu. Jadi artinya 10 berganda, 1 berganda 10, 1 beda 10. Tapi insya Allah Pak Bu, mari kita Pak Bu semangat hidup ini Pak. Sisa umur kita ini semangat kita ialah untuk beribadah kepada Allah. Apa ibadah yang diwajibkan Allah? Insya Allah nanti ulun sampaikan. Ini hanya mukadimah aja, pembakalan santai aja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jam berapa kita hari ini? Ampihan jam berapa? Tolong jawab, jangan ada dusta di antara kita. Ya, namun ujar biar terserah untuk baca. Thank you. Matur nuwun, matur suhun. Insya Allah paham aja ulun lah. Insya Allah paham aja. Cuma ulun sengaja karena itu hijab. Ulun akan bawa jam di hati ada, cuma ulun boleh baik-baik dapat membicarakan jam, tapi ulun kadang melihat. Nah, soalnya luar biasa. Nah, ini Pak Bu, semangat hidup ini Pak Bu, semangat. Kita Pak Ibu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menjadi hamba Allah, menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal ibadah kita Pak Ibu dilipat gandakan. Kemudian daripada itu Pak Bu, malaikat siapa lagi tadi? Adapun malaikat Israel itu adalah yang mengambil roh kita, itu malaikat Israel. Ini sengaja Pak Ibu ulun mulai ke 10 sampai ke atas ulun terjemahkan artinya tugasnya itu. Padahal aturnya mulai Jibril ke bawah, tapi ulun mulai atas. Bisa kada sambut, kada sakit enggak? Nah, kemudian Munkar Nakir tadi Pak Bu. Nah, Rakib tadilah. Dan Munkar Nakir menanya Malaikat kubur. Kemudian Israel itu adalah mencabut segala roh yang bernyawa. Jadi Pak Ibu, berapa orang misalnya di dunia ini bareng, misalnya meninggal dunia, misalnya satu kota, misalnya satu provinsi, maka malaikat itu Pak, malaikat Israel itu Pak Ibu banyak anak buahnya, banyak prajurit-prajuritnya. Nah itulah contoh Pak Bu, sekadar kita menambah wawasan kita contoh. Tidak perlu Pak Bu misalnya ketua atau petugas PLN mematikan kada perlu, misalnya satu cukup. Indungnya TikTok. Bisa menjadi TikTok.
Artinya apa Pak Bu? Demikianlah malaikat malakal maut itu yang namanya Israel. Itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut segala yang bernyawa. Kemudian yang berapa? Yang ketujuh Pak Bu, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah untuk meniup sangkakala trompet nanti. Jadi menurut riwayat gue, malaikat Israfil ini siap terus. Kenapa? Karena malaikat itu orang kecil, orang waleh, terus saja seperti ini, tetap seperti ini. Nah, menurut riwayat. Kemudian yang ke-8 siapa? Malaikat yang ke-9 malaikat siapa? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail lah yang ditugaskan Allah menurunkan hujan dan membagi rezeki. Yang ke-10 ialah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini Pak Bu yang menerima wahyu, menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kembali Pak Bu kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pak Bu, ini adalah pada ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan ini Pak Ibu, ada 5 Rasulullah itu iling kepada kita umatnya. Yang pertama Pak Bu, pada ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW hendak diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau ini disiapkan oleh malaikat Jibril apa Pak Bu? Ialah untuk berkendaraan borak. Nah, apakah setelah dikongkon oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah silakan engkau naik, wahai Rasulullah silakan. Apakah Kanjeng Nabi bablas munggah atau menek? Yang ada yang wujud Pak? Menek. Munggah apa menek? Terserah aja, kedua-duanya pasti wujud itu. Ya kalau menek kan naik, kalau munggah itu seperti naik gunung. Terserah aja. Nah, coba Pak Bu. Akhirnya Pak Ibu, Rasulullah tidak langsung naik, tapi Rasulullah, wahai malaikat Jibril, apakah umatku nanti seperti aku bertunggangan ini? Coba Pak Bu. Artinya apa Pak Bu? Jangan sampai Kanjeng Nabi aja yang iling kali kita sedoyo, tapi kita juga harus iling kepada Kanjeng Nabi. Bagaimana? Ialah laksanakan atau ikuti sunnah-sunnahnya. Di antaranya apa? Ialah kita berkata dengan yang baik, kemudian kita memberi salam, kemudian apabila kita misalnya hendak mengerjakan apa aja, diucapkan lebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu apa Pak Bu? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, umat engkau nanti bertunggangan juga. Di sini Pak Ibu kita dianjurkan, kita kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ialah itu apabila ada kemampuan kita dianjurkan berkorban. Nah itulah kalau kambing itu satu ekor kambing, nah 1 orang itu lebih afdal daripada 7 sapi, tapi 7 orang bukan kuali. Artinya 1 ekor sapi, nah maka itu 7 orang, maka 1 wedus, 1 kambing itu lebih afdal 1 orang. Nah, itu salah satunya tonggangan kita, kendaraan kita untuk menuju padang mahsyar. Kemudian Pak Bu, yang kedua, pada ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berada di Masjidil Aqsa Palestina yang sekarang Pak Bu, yang diperangi oleh orang-orang Yahudi. Kita doakan Pak Bu lah, mudah-mudahan tanpa saudara-saudari kita yang di Palestina mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan. Maka menurut riwayat Pak Bu, yang mereka itu yang sudah meninggal dunia, yang sudah berpulang ke rahmatullah, itu mati syahid Pak Bu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Itu banyak sejarahnya. Jadi waktu Nabi kita Isra Mi'raj diperjalankan, beliau ke Masjidil Aqsa itu Pak Bu sudah menunggu seluruh para nabi-nabi, menunggu yang 124.313 itu sudah menunggu. Kemudian Pak Bu, maka sholatlah Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat yang diimami oleh baginda Rasulullah. Setelah itu apa baru? Yang kedua,
disiapkan Rasulullah ini napa? Pertama adalah air susu, yang kedua lah air putih, yang ketiga air napa? Air Arab. Apa yang dipilih Rasulullah Pak Bu adalah air susu. Setelah itu apa? Ketika Rasulullah meminum air susu ini Pak Ibu, kenapa Rasulullah ini tidak menghabiskan, tapi ditinggal beliau sedikit? Jadi kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, tepat engkau meminum yang diperintahkan Allah, artinya minuman yang sangat luar biasa. Perlu bapak-bapak dan ketahui, air susu itu Pak Ibu, susu itu artinya jangankan diminum, dikoceki enak. Ya toh? Soalnya lewat dikoceki tumpah. Apalagi diminum. Nah, apalagi ditelok, ya toh? Nah, jadi apabila banyak susunya berarti akan kembali santai gitu lah. Coba kamu. Lalu Rasulullah Pak setelah mendengar, wahai Rasulullah, andaikan engkau meminum air susu ini semuanya, niscaya umat engkau wahai Rasulullah semuanya sedaya melakukan swarga. Ketika itu Pak Rasulullah tidak mau mengambil lagi sisanya tadi, tapi dilarang oleh malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, walaupun bagaimanapun umat engkau tetap ada nanti yang masuk neraka, mampir dulu ke neraka. Nah, tapi mudah-mudahan ojo kita sedoyo semua, jangan kita. Nah ini, apa Pak Bu Rasulullah ilim kepada kita? Yang ketiga Pak Bu, pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Sidratil Muntaha, Rasulullah ingat kepada kita. Siapa kita? Umat Rasulullah. Rasulullah ingat kepada kita. Masya Allah, luar biasa Pak Bu. Rasulullah ingat kepada kita. Setelah itu apa Pak Bu? Yang keempat, Rasulullah ingat kepada kita. Kapan Pak Bu? Pada waktu pada waktu Nabi kita hendak meninggal dunia. Siapa Pak Bu yang diingatkan oleh Rasulullah? Apakah istri beliau, anak beliau? Tidak. Tapi yang diingatkan Rasulullah, ummati. Siapa Pak Bu? Kita sedaya kita. Rasulullah luar biasa Pak Bu, sangat cinta, sangat sayang kepada kita umatnya. Makanya sepantasnya kita malam hari ini kita matur nuwun kepada Gusti Allah, karena dengan pertolongan Allah terselenggaralah peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini yang diadakan sekitar Masjid Baitur Rahmah, yaitu adalah daripada RT 12 ya. RT 12, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak panitia dan juga teman-teman sidin ataupun RT 12 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Artinya dapat diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Apa arti rahmat? Kasih sayang Allah. Gusti Allah eman sayang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ingat Rasulullah kepada kita. Yang kelima Pak Bu, Rasulullah ingat kepada kita. Tadi kan hendak meninggal dunia, hendak wafat, ummati. Yang kelima Pak Bu, Rasulullah di mana ingatnya? Pada waktu bangkit daripada kubur. Siapa yang dicari oleh Rasulullah? Apakah istri beliau, anak beliau, atau cucu beliau? Tidak. Siapa yang diingatkan Kanjeng Nabi? Adalah ummati. Masya Allah Pak Bu. Mudah-mudahan Pak Bu, dengan Rasulullah selalu ingat kepada kita, sayang kepada kita, kita pun juga selalu sayang dan selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak Bu, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang sangat luar biasa, rajinnya, senangnya beramal ibadah. Kenapa Pak Bu Rasulullah itu jadi sergapnya, rajinnya beramal ibadah? Kenapa? Karena beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga dan melihat kenikmatan-kenikmatannya. Coba Pak Bu, bagi kita Pak Bu yang sudah pernah umrah, yang pernah haji, bagaimana melihat bangunannya, melihat bangunan Masjidil Haram, kemudian keistimewaan Masjidil Haram apa Pak Bu? Di antaranya
nih apabila kita masuk di dalam masjid itu napa adem tentram ayam kemah pahlo cenawi toto tentram hancur luar biasa. Yang kedua Pak Bu, lampunya sangat terang. Yang ketiga apa Pak Bu? Ya Allah, kipas anginnya Masya Allah luar biasa Pak Bu. Itu di dunia aja, syurga Pak Ibu tidak bisa membayangkan. Makanya Rasulullah kenapa perlu menyampaikan ini dan itu masalah kenikmatan surga, masalah azab di neraka, karena Rasulullah diizinkan, diperlihatkan melihat-lihat surga dan melihat-lihat neraka bahkan masuk. Dan siapa seorang laki-laki yang paling rajin amal ibadahnya seluruh dunia adalah Rasulullah. Kenapa Pak Rasulullah diizinkan melihat-lihat di dalam neraka dan siksaan-siksaannya? Kembali Pak Bu. Ini ulun insya Allah karena apabila sudah kecil baru ulun melihat jam. Apa Pak Bu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam hari ini Pak Ibu, meskipun sedikit ada dua yang akan ulun sampaikan. Yang pertama Pak Bu, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Isra Mi'raj itu adalah menerima wahyu atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sembahyang 5 waktu. Asal mulanya Pak Ibu 10, dapat 50 waktu, cuma langsung ke ada dapat dikuranginya aja. Jadi 5 waktu. Nah, ada 5 Pak Bu. Nih, mudahan kita dapat ilmu. Ada 5 macam Pak Bu. Kalau kita hendak dimuliakan Allah, diagungkan Allah, ada 5 perkara Pak Bu. Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan 5 perkara. Yang pertama Pak Bu, jaga sembahyang, jaga sholat Pak Bu. Barang siapa menjaga sholat, yang pertama Pak Bu akan dihindarkan daripada kesempitan hidup. Apa arti kesempitan hidup? Hidup kita Pak Ibu tentram, ayam, damai. Meskipun kita misalnya menabung duit 2 miliar, tapi kita bahagia, istri bahagia, suami bahagia. Lah, di mana ada duit, suaminya marah kepada istri, istri marah kepada suami. Masya Allah, sempit kada itu. Ya Allah luar biasa. Tapi insya Allah di sini nggak enak. Nah, itu yang pertama Bu. Jadi hindarkan Pak Bu. Kenapa dihindarkan daripada kesempitan hidup? Apa tadi amalannya? Nih, jaga sembahyang. Arti menjaga Pak Ibu, bahasa kita melaksanakan. Supaya apa? Supaya kita supaya Rasulullah kenal sama kita. Yang kedua Pak Bu, apabila kita menjaga sembahyang 5 waktu, yang kedua Pak Ibu apa? Tidak dihisab di dalam kubur. Tidak dihisab di dalam kubur. Artinya tidak ditanya di dalam kubur. Nah, tidak ditanya oleh munkar dan nakir. Yang ketiga Pak Bu, kita percepat. Nah, yang ketiga apa Pak Bu? Ialah melewati titian siratal mustaqim bagaikan kilat yang menjambar. Itu Pak Ibu keterangannya di dalam kitab Tambihul Ghafilin ada, di dalam kitab Irsyadul Ibad ada. Nih Pak Bu, sama-sama Pak Bu lah. Sesibuk apapun Pak Bu kita usahakan, karena ini adalah suatu kemuliaan. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, apabila kita Pak Bu menjaga sembahyang, maka sembahyang yang kita laksanakan itu Pak Ibu, dia mengatakan ya Allah ya Rabbi, jaga ya Allah hambamu, jaga ya Allah, pelihara ya Allah hambamu yang melaksanakan sholat yang Allah jaga. Itu kenapa sholat itu Pak Bu ngomong kepada Allah supaya menjaga, saling menjaga. Yang keempat Pak Bu, apabila kita menjaga dan memelihara sembahyang yang 5 waktu, yang keempat apa Bu? Ialah diberikan catatan amal dengan tangan kanan. Yang terakhir, yang kelima ialah apa Pak Bu? Yang kelima ialah nih, kita akan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amalannya tadi? Pertama menjaga memelihara sholat yang 5. Coba Pak Bu, andai kata misalnya jangan tidak, karena Nabi Musa alaihissalam minta
permohonan kepada Rasulullah supaya dikurangi, niscaya Pak Ibu sembahyang itu 50 waktu, niscaya kita tidak bisa bekerja apa-apa lagi. Ini Pak Bunga, Masya Allah, luar biasa. Nah, tapi dengan berkah Rasulullah 9 kali, 10 kali jumlahnya Rasulullah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak Bu, perlu diketahui, jangan sampai Pak Ibu kita mengatakan Gusti Allah di atas. Jangan sampai Pak Bu, walaupun misalnya di HP atau di TikTok atau dimanapun di YouTube ada yang mengatakan misalnya Allah itu bersemayam di arasy berbatang tubuh. Jangan percaya, maaf, jangan percaya. Tapi terserah Pak Bu, tugas ulun menyampaikan. Kenapa Pak Bu? Allah tidak bertempat. Allah orang dumur, Gusti Allah orang dumur, Gusti Allah orang ngesor, Gusti Allah orang ngarep, Gusti Allah orang buri, Gusti Allah orang yang coba, Gusti Allah orang yang jeru, Gusti Allah orang sebelah kanan, Gusti Allah orang sebelah kiri. Jadi ini wajib Pak Bu. Jadi Allah tidak bertempat. Ini hati-hati Pak Bu. Sekarang Pak Ibu banyak orang mengatakan bahwasanya Gusti Allah itu di arasy, bersemayam di arasy. Masya Allah. Itu sudah mengatakan sama dengan makhluk. Siapa? Itu hamba Allah yang paling besar adalah arasy. Kembali Pak Bu kepada salat tadi. Nah, ada 4 Pak Bu memelihara sembahyang. Pertama Pak Ibu jaga kerjakan sembahyang tepat pada waktunya. Artinya jangan sampai keluar daripada waktunya. Sama-sama Pak Bu kita. Kenapa Pak Bu? Apabila kita melaksanakan sembahyang zuhur misalnya, ketika kita hendak sembahyang sekalinya habis waktunya sampai waktu asar, apa Pak Bu kerugiannya? Wajib kita membayarnya. Kita punya hutang kepada Gusti Allah, wajib kita membayarnya. Lalu Pak Bu, kita menyesal. Coba Pak Bu bayangkan, kita renungkan yang ulun sampaikan. Apa Pak Bu? Apabila kita sembahyang di dalam waktunya, berarti kita mendapat keridhaan Allah. Dan apabila kita keluar pada waktunya, tetap Pak Ibu wajib dibayar yang namanya basah atau diqadha. Lalu Pak Bu, kita supaya sama pahalanya dengan di dalam waktunya, kita Pak Ibu mengerjakan sembahyang itu 70 kali, melaksanakan sembahyang ditimbang yang 70 kali tadi Pak, dengan yang sekali di dalam waktunya, tetap pahalanya lebih besar pahala di dalam sana sekali tapi di dalam waktunya. Ulun di mana-mana Pak ulun sampaikan. Kenapa ini sangat penting Pak Bu? Sama-sama Pak Bu, kita sama-sama. Ya berapa sore ulun ini jam akan sambut pada yang Nah, sedikit lagi lah. Yang pertama, kerjakan Pak Ibu sembahyang di dalam waktunya, jangan sampai keluar waktunya. Yang kedua Pak Bu, kerjakan dengan yang sunat-sunatnya. Apa Pak Bu sunat itu? Sunat itu Pak Ibu ibarat orang berdagang, itu adalah ujungannya, keuntungannya. Kalau kita mengerjakan yang wajib-wajibnya saja, ibarat orang berdagang ngebulik modal, tidak ada ujungannya. Nah, usahakan sebelum zuhur 4 rakaat 2 kali salam, sesudah zuhur 4 rakaat 2 kali salam, sebelum asar 4 rakaat 2 kali salam. Itu Pak Bu. Barang siapa sembahyang 4 rakaat sebelum asar, maka Pak Ibu didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mendoakan kepada kita. Dan yang kedua, dihindarkan kita daripada api neraka. Itu keterangannya di dalam kitab dijelaskan. Kemudian Pak Bu, sebelum maghrib 2 rakaat, sesudah maghrib 6 rakaat atau 2 rakaat. Di dalam kitab juga tidak terjelaskan, barang siapa dapat melaksanakan 6 rakaat 3 kali salam sembahyang sunat sesudah maghrib, sebelum ngomong, sebelum berbicara, niscaya diampuni dosanya sekira-kira 50 tahun Pak Bu. Masya Allah, luar biasa. Kemudian sebelum isya 2 rakaat, sesudah isya berapa? 4 rakaat. Barang siapa dapat melaksanakan sembahyang sunat sesudah isya 4 rakaat 2 kali salam, nah maka diberikan pahala seperti kita bertemu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan pahalanya. Mudah-mudahan Pak Bu kita setelah mendengar ini kita bisa melaksanakan yang sunat-sunatnya. Doakan dulu Pak Bu, doakan dulu. Yang keempat Pak Bu, yang ketiga apa?
Usahakan Pak Bu, kita kerjakan sembahyang ini dengan berjamaah. Kenapa Pak Bu sembahyang berjamaah? Nah, sembahyang berjamaah ini Pak Ibu banyak. Yang pertama Pak Bu, menggembirakan Rasulullah. Apabila kita sembahyang Pak Bu berjamaah, Kanjeng Nabi Pak Ibu gembiranya luar biasa. Jangan dikira Pak Bu, jangan dikira Rasulullah tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Meskipun Rasulullah dapat sudah berkubur di Madinah, jangan dikira Pak Ibu Rasulullah tidak tahu. Nah, kita akan meninggal dunia nanti, kita akan merasakan apakah misalnya pekerjaan anak misalnya hadir ke majelis, hadir ke tempat ibadah seperti ini, kita akan merasakan nanti. Insya Allah Pak Bu, kurang lebih 10 menit selesai. Langsung doa kita. Minta maaf misalnya agak dalam-dalam. Insya Allah akan berdirian sekali lagi. Cuma yang jelas kurang lebih 3/4 jam. Gitu. Allah ini sama-sama Pak Bu kita. Ya Allah ya Rasulullah, ini hambamu saat ini bersimpuh di hadratmu ya Allah, bersimpuh di masjid yang agung yang mulia ini, semata-mata mencari keredaanmu ya Allah, semata-mata mengharapkan syafaatmu ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sembahyang berjamaah. Yang pertama Pak Ibu menggembirakan Rasulullah. Yang kedua Pak Bu, rahmat Allah Pak Ibu turun pada waktu kita sembahyang berjamaah. Sama-sama Pak Bu lah doakan ulun Abdul Muiz, doakan sama-sama Pak Bu. Kalau bisa usahakan Pak Ibu kita sembahyang berjamaah kelima waktunya. Kalau tidak bisa usahakan 4 waktu. Kalau tidak bisa kita usahakan 3 waktu. Kalau tidak bisa juga Pak Bu 3 waktu, usahakan 2 waktu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa sembahyang isya berjamaah, maka Pak Ibu dicatat kita seolah-olah kita beramal ibadah setengah malaman, pahalanya dicatat pahala setengah malam. Dan barang siapa sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, maka dicatat kita seperti beramal ibadah semalaman penuh Pak Bu. Modalnya itu aja Pak Ibu, sembahyang berjamaah, sembahyang isya berjamaah, dan subuhnya kita dicatat. Ada lagi Pak Bu, hadis Nabi, barang siapa sembahyang subuh berjamaah, dicatat Pak Ibu kita seperti bagaikan haji dan umrah, tamatan, sempurna kata Rasulullah. Kenapa Pak Bu pahalanya sangat besar? Memang berat Pak Bu, sama-sama doakan ulun. Ulun Pak Bu tidak merasa lebih baik daripada sampean seberataan. Tidak, sama-sama kita doakan. Kenapa Pak Bu? Supaya kita ini artinya mengikuti sunnah Rasulullah. Seperti bagaimana Pak Bu? Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sembahyang berjamaah itu adalah rahmatan lil alamin, atau adalah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala rahmat, kasih sayang Allah. Banyak Pak Ibu sebenarnya. Nah, yang ketiga Pak Bu, sembahyang berjamaah itu Pak Ibu dihindarkan daripada bala musibah. Banyaklah, ulun tidak bisa menjelaskan. Kenapa ini? Karena waktu sudah mepet, tinggal 5 menit aja lagi. Kemudian daripada itu Pak Bu, yang keempat, nah sembahyang berjamaah tadi Pak Ibu semakin banyak, jemaahnya semakin afdal. Mudah-mudahan Pak Bu kita kesalah sembahyang berjamaah ini Pak Ibu kita berusaha Pak Bu. Kenapa? Supaya menggembirakan Rasulullah, itu aja. Nah yang keempat Pak Bu,
Sembahyang berjamaah, usahakan sembahyang itu dengan khusyuk. Arti khusyuk baik nih, kita ngadep seperti ini. Kecuali apa lambi kita saya nampak saya kami membaca tahiyat, membaca doa kita dan sebagainya. Nah, kecuali nampak bergerak setelah berpindah daripada rukun ke rukun yang lain. Itu khusyuk namanya. Waktu sholat, nampak badan kita menang. Nah, seperti patung, seperti tunggul. Kemudian Pak Bu, dan khudu. Apa arti khudu? Khudu itu Pak Bu usahakan kita waktu sholat menghadirkan hati kita iling kali Gusti Allah, iling kepada Allah. Bagaimana Bapak caranya? Bagaimana Pak Bu supaya iling kepada Gusti Allah waktu sholat seperti ini Pak Bu? Waktu kita ngadep iling Gusti Allah, saya nulung kula ngadep penjenengan Gusti Allah. Saya nulung kula membaca Fatihah penjenengan Gusti Allah. Saya nulung kula membaca ayat penjenengan Gusti Allah. Saya nulung kula ruku dan penjenengan Gusti Allah. Itu Pak Bu. Kenapa? Karena apa yang kita ingatkan waktu sembahyang itulah Tuhan yang kita sembah. Apabila kita waktu sholat iling kalih dunya, iling kalih arep beres, arep mendudus, maka Tuhan yang kita sembah bukan Allah tapi dudusan heresan. Ini hati-hati. Dan misalnya waktu sholat ini kali bujune, iya bujuk kita, bujuku ini orang teko-teko, wis 1 bulan orang teko-teko, duit teko tapi bujuku orang teko. Nanti bujuku, apakah bujuku rapi meneh? Ya Allah. Nah, itu apabila kita sholat Pak Bu, waktu itu maka seolah-olah kita apa yang kita ingatkan kita menyembah yang kita ingatkan. Yang kedua Pak Bu, apa yang akan Ulu sampaikan nih? Apa Pak Bu masalah menuntut ilmu? Jadi Pak Ibu, pernah Rasulullah SAW menanya kepada sahabat, wahai sahabatku, tahukah engkau siapakah wong yang paling getun di hari kiamat nanti? Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling menyesal nanti di hari kiamat? Nah, maka dijawab oleh Rasulullah, adapun orang yang paling menyesal nanti di hari kiamat ialah orang yang ada kesempatan waktu hidup di dunia, tetapi dia tidak menuntut ilmu. Jadi Pak Bu, ada 3 yang wajib kita tuntut itu Pak Ibu. Pertama ilmu tauhid. Nah, 3 menit lagi lah. Maunya hanya 3 menit karena tahu urusannya. Apa Pak Bu? Adapun orang yang paling menyesal kata Rasulullah ialah orang yang ada kesempatan hidup di dunia tetapi dia menuntut ilmu, tidak menuntutnya, belajarnya, datangnya. Iya Pak Ibu, kewajiban kita menuntut ilmu itu sing wajib itu tekone budale. Jadi selain paham orang paham, ngerti orang ngerti, no problem. Bukan apa-apa. Nah ini kenapa Pak Bu? Apabila kita hadir ke majelis ini bukan berarti Pak Ibu ulun setiap Selasa malam tahu ulun majelis ini supaya kita mendatangi ulun, tidak. Itu urusan biar. Guru sekarang banyak Pak Bu. Guru sekarang banyak. Jangan kada punya guru Pak Bu. Kenapa? Karena apabila kita tidak punya guru Pak Ibu, berarti kita tidak mempunyai Rasulullah tidak mengakui kita umat. Kenapa guru kita yang sebenarnya itu yang pertama itu adalah Rasulullah SAW, sama-sama Pak Bu kita. Nah inilah ini bukan keras tapi ulun sampaikan supaya tahu kita sama-sama. Kalau mestilah guru tidak banyak ya. Kita di kecamatan Takisong banyak guru. Nah itulah kenapa supaya kita nanti mendapatkan syafaat. Nah, yang kedua, yang pertama ilmu tauhid supaya kita kenal sama Allah. Yang kedua apa Pak Bu? Yang kedua ialah ilmu fikih. Bagaimana supaya kita benar cewek, benar istinjanya, benar misalnya wudunya, itu wajib belajar. Setiap perintah-perintah Allah yang diwajibkan Allah, wajib kita belajarnya Pak Bu. Inilah luar biasa Pak Bu sama-sama kita. Yang terakhir, nah sama lagi. Allah Akbar. Apa Pak Bu? Barang siapa Pak Bu hadir ke majelis ilmu, maka orang itu Pak Ibu akan dimasukkan Allah ke dalam syurga.
Yang kedua, barang siapa hadir ke majelis ilmu tapi banyak dapat musibah, dalam musibah, misalnya dalam keadaan sakit kah atau repot misalnya, tapi tempat kita paywe dapat mendapatkan untuk bisa berhadir, maka mencatatkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga. Dan barang siapa kamu kita hadir ke majelis ilmu paywe, maka kita adalah akan mendapatkan warisan baginda Rasulullah SAW, karena ilmu agama itu adalah warisan Rasulullah. Mari Pak Bu, kita sama-sama pada malam hari ini berniat, ialah mudah-mudahan kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi jaga sembahyang, yang kedua usahakan Pak Bu kita bisa hadir ke majelis-majelis ilmu. Kenapa Pak Bu? Supaya kita jangan menyesal nanti di hari kiamat. Doa akan ulun Pak Bu. Tepat waktunya sudah. Cukup sampai di sini yang ulun sampaikan. Minta ampun, minta redha kehala dunia akhirat. Ini langsung kita doa bahasa Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa sihhata wa salamatan fid dunya wal akhirah wa sihhatan qalbi wal jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, pada malam hari ini ya Allah, Engkau kumpulkan kami ya Allah beserta hamba-Mu ya Allah, beserta umat-Mu ya Rasulullah, mengharapkan ridha-Mu ya Allah, mengharapkan ampunan-Mu ya Allah, mengharapkan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampuni ya Allah semua dosa-dosa kami, wabil khusus kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus kami yang hadir pada saat ini ya Allah. Ampuni ya Allah semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami yang terdahulu ya Allah, dosa kami yang sekarang ya Allah, dosa kami yang akan datang ya Allah. Dan ampuni juga ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah ya Allah. Dan ampuni juga ya Allah semua guru-guru kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah ya Allah. Dan ampuni ya Allah kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus kami yang hadir pada saat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, terima ya Allah amal ibadah kami malam hari ini ya Allah, dan amal ibadah kami yang terdahulu yang sekarang akan datang ya Allah. Wabil khusus ya Allah, mudah-mudahan ya Allah panitia penyelenggara ya Allah yang mengundang kita, yang mengumpul kita ya Allah pada saat ini, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kebahagiaan, amal ibadah, dan mudah-mudahan dilipat gandakan amal ibadahnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan Bapak Panitia dan juga jajarannya mudah-mudahan selalu disehatkan Allah, dimudahkan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, mendapat pertolongan-Mu ya Allah. Dan kami yang hadir pada saat ini ya Allah mengharapkan ya Allah kebahagiaan ya Allah, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat ya Allah. Dan jadikan ya Allah rumah tangga kami ya Allah, rumah tangga sakinah mawaddah rahmah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikan kami hamba-Hamba-Mu yang taubat ya Allah, jadikan kami hamba-Hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Kumpulkan kami beserta baginda Rasulullah SAW ya Allah di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan ya Allah Engkau masukkan kami ke dalam syurga-Mu nanti semuanya ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum